warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul aliyyil azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara para jamaah surau mustaqim yang saya hormati, wabil khusus kepada para pengurus surau yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, rasa syukur selalu kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya pada kesempatan subuh hari yang penuh barakah ini adalah merupakan subuh ke-15 bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Kita dapat hadir untuk melaksanakan ibadah subuh, dan alhamdulillah pada subuh hari ini setelah selesai kita menunaikan salat subuh, kita dapat meluangkan waktu sejenak untuk mengikuti kajian Islam rutin setiap hari Jumat subuh. Ini sudah merupakan salah satu agenda Surau Al-Mustaqim. Ya, setiap hari Jumat subuh diadakan pengajian. Mudah-mudahan pengajian yang kita ikuti, wabil khusus pada kesempatan subuh hari ini, menjadi sebuah pengajian yang dapat membawa spirit untuk kita semuanya, dapat menyemangati kita untuk meningkatkan ibadah kita, serta juga dapat kita jadikan sebagai acuan dalam beramal untuk menyikapi berbagai persoalan yang hadir, datang dan pergi, silih berganti di tengah-tengah kehidupan kita ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-15 dari bulan Sya'ban tahun 1443 Hijriah. Dan hari ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa bulan suci Ramadan tinggal 2 minggu lagi. Ya, dari kalau tanggal 2 dimulai, ya kita sudah berada pada hari ke-18 ya. Ya, berarti tinggal ya 10 hari lebih, kurang lebih 2 minggu hadir Ramadan di tengah-tengah kehidupan kita. Sebenarnya Ramadan ini adalah sebuah bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang mukmin. Ya, karena itu ada beberapa alasan kenapa bulan ini diharap-harap kedatangannya. Rasulullah SAW mengharapkan kedatangan Ramadan itu, dan juga mengharapkan pertemuannya dengan bulan Ramadan. Itu kita lihat dalam doa-doa beliau. Tentunya kita juga sebagai umat dari Rasulullah itu mengharapkan Ramadan dan kepingin bertemu dengan bulan Ramadan. Pertanyaan kita sekarang, ada apa di balik bulan Ramadan? Ya, sehingga kita mengharapkan bertemu dengan bulan Ramadan itu. Dan tidak hanya sekedar ketemu dengan Ramadan, tetapi juga kita dapat memberikan muatan Ramadan itu dengan amal-amal yang punya nilai dalam kehidupan dunia kita dan lebih-lebih dalam kehidupan akhirat kita. Jadi jawaban dari pertanyaan ini bahwa kenapa orang-orang mukmin mengharapkan bertemu Ramadan, karena di dalam Ramadan itu ada sejumlah janji-janji Allah dan Rasul-Nya yang tidak kita dapatkan pada bulan-bulan yang lain.
dan itu sangat menguntungkan kita sebagai orang beriman kepada Allah SWT kalau kita berhasil untuk meraihnya. Nah, apa yang tidak didapatkan di dalam bulan Ramadan, yang didapatkan pada bulan Ramadan hanya didapatkan pada bulan Ramadan, tapi tidak ada pada bulan yang lain. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Ini tidak ada pada bulan yang lain. Nah, kita ini kan kepingin sedikit amal yang kita buat tapi hasilnya besar. Itu udah merupakan fitrah manusia itu. Sedikit waktu, sedikit modal, sedikit kerja, tapi hasilnya banyak. Nah, ini kan pedagang-pedagang itu kan kalau kita lihat kan begitu. Kepingin waktunya sedikit, kemudian ditambah lagi modalnya kecil, kerjanya tidak banyak, tapi untungnya besar. Nah, ini harapan-harapan kan seperti itu. Di mana-mana kalau kita lihat. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ini pada bulan Ramadan ini. Sedikit waktunya, sedikit kerjanya, sedikit modalnya, tapi besar hasilnya. Dan itu hanya ada pada bulan Ramadan, tidak ada pada bulan di luar bulan Ramadan. Nah ini, jadi apa itu dilipat gandakannya setiap amal kebaikan yang kita buat pada bulan Ramadan itu. Nah ini yang diharapkan oleh orang-orang beriman. Jadi kalau orang tidak beriman, tidak mungkin bisa mengharapkan datangnya Ramadan. Maka itu dalam Al-Quran dasar Ramadan itu adalah keyakinan. Ayat Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 menjelaskan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi dasar ayat itu, jadi yang mendasari perintah wajibnya berpuasa itu adalah amanu, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, yang dipanggil Allah untuk mengerjakan ibadah puasa. Nah, jadi mengapa orang-orang beriman? Karena kalau orang ini tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan Rasulnya, tidak beriman dengan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, tak akan mungkin dia merasa gembira Ramadan mau datang. Jadi orang itu bisa merasakan kebahagiaan, kegembiraan, kedamaian, ketenangan, kenyamanan, itu meluap-luap karena di sini ada keyakinan kepada Allah dan Rasulnya, ada iman kepada Allah dan Rasulnya. Ini ada apa itu keyakinan kita kepada ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, iman kita terhadap ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, karena ada itu dalam diri kita. Kalau itu tidak ada, tidak mungkin. Maka karena itu jangan kita heran kalau ada orang mendengar Ramadan mau datang, dia terbebani. Ini seperti saya ceritakan berapa minggu yang lalu. Ramadan itu beban. Waduh, Ramadan lagi ya mau datang ya. Ini. Mengapa beban? Karena di sini tidak hadir itu keyakinan kepada Allah. Tidak hadir keyakinan dengan janji-janji Allah dan Rasulnya, tidak hadir keyakinan dengan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Jadi Ramadan itu beban. Ramadan dianggap menghambat. Ramadan dianggap membatasi. Ramadan dianggap mengikat kebebasan kita. Ini. Jadi beban. Orang beriman tidak boleh. Jadi kalau ada orang mendengar Ramadan mau datang, dia merasa terusik, terganggu, terbebani, itu tanda bahwa iman dalam diri kita ini perlu kita pertanyakan. Keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya beserta ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya perlu kita pertanyakan. Kenapa terjadi perasaan yang seperti itu dalam diri kita? Jadi orang mukmin itu tidak ada lain. Mendengar Ramadan nak datang, dia bahagia. Seperti juga generasi pada masa Rasulullah dan sesudah beliau. Kalau kita lihat tarikhnya itu, beliau jauh hari sebelum Ramadan datang tuh, wah gembiranya bukan main. Dan luapan rasa kegembiraan itu diwujudkan dalam persiapan menyambut Ramadan. Dan persiapan-persiapan itu lebih berorientasi pada hal amal-amal yang punya nilai rohaniah. Bukan amal-amal yang bernilai fisik, materi. Tidak. Nah, karena ada beda itu. Amal-amal yang punya
nilai rohania itu artinya salat diperkuat, zikir diperbanyak, puasa dijalankan. Ini kan punya nilai rohania, menguatkan rohani kita untuk menyambut Ramadan, menjalani amaliyah Ramadan, kemudian mengisi waktu-waktu Ramadan ini dengan amal-amal yang sebanyak-banyaknya. Ini modal. Lain dengan orang nak datang Ramadan itu dia juga siap, tapi persiapan itu punya nilai fisik, materi. Dia berjuang karena Ramadan nak datang, ujungnya itu ada Lebaran. Nah, Lebaran ini dipikirkan. Dia berjuang semaksimal kemampuannya, bagaimana mengecat rumahnya, bagaimana mengganti kendaraannya, bagaimana merubah karpet di ruangan tamunya, bagaimana menggusur meja yang lama, kursi yang lama dengan kursi jati yang baru. Ini kan fisik, materi. Ya. Nah, ini kan berjuang, tapi nilainya itu. Nah, kalau orang dulu, masa Rasulullah, masa sahabat dan sesudahnya, itu beliau memang betul-betul kalau mendengar Ramadan nak datang, gembira, luapan rasa kegembiraan diwujudkan dalam bentuk melakukan peningkatan terhadap amal kebajikan yang punya nilai untuk memperkuat rohani mereka. Ya, memasuki bulan yang besar dan luar biasa ini. Nah, jadi salah satu alasan kenapa kita gembira itu, jadi kegembiraan ini saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu pasti gembira mau datang Ramadan ini. Kenapa? Karena dalam diri kita ada keyakinan, ada iman kepada Allah dan Rasul dan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Nah, tapi bagi sementara orang, walaupun dia sebagai seorang Islam, belum tentu dia merasakan kegembiraan. Karena tadi itu, ya, jadi Ramadan beban, Ramadan pembatas, Ramadan penghambat. Lebih-lebih karena dulu itu waktu saya masih kuliah, tahun 80-an itu ada pernyataan mengatakan Ramadan itu menghambat, ya, orang nak bekerja. Coba bayangkan. Ya. Nah, ini jelas orang yang berpikir, punya pikiran materialistic oriented. Ya. Jadi orientasi berpikir itu hanya materi. Kenapa? Karena katanya kalau orang itu berpuasa dia lemah, tak bisa makan minum, kerjanya menurun. Itu alasannya. Jadi ini fisik. Orang tak makan, tak minum dari jam sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, ini kalau kita di perusahaan, di kantor dituntut harus bekerja memenuhi target sekian. Nah, ini kan daya pikir orang kan menurun karena tak makan, tak minum. Fisiknya juga menurun, terasa ngantuk, lemah, malas dan sebagainya. Tidak bersemangat, tidak bergairah. Nah, jadi itu pikiran dia itu. Jadi menurun katanya kerja itu karena adanya puasa. Jadi puasa itu beban, puasa dianggap penghambat kemajuan, peningkatan dan sebagainya. Itu pernah isu yang seperti itu. Nah, sekarang kalau kita adakan satu penelitian secara keilmuan, apa benar puasa itu bisa menurunkan, ya, kerja, kinerja seseorang itu, atau pekerjaan kita akan terhambat, menurun hasilnya karena kita berpuasa? Itu pertanyaan besar yang muncul. Nah, ini kan belum ada penelitian yang sampai ke situ. Dan ini kalau ada isu-isu yang macam itu, orang-orang ahli harus tampil untuk memberikan satu pembuktian. Karena sekarang ini kan banyak, lebih-lebih di zaman medsos yang seperti ini kan orang ini seenaknya ngomong kan. Ini banyak orang yang tidak tahu agama ngomong di sini. Maka saya bilang, kita di medsos ini hati-hati. Banyak orang yang tidak tahu agama, baru ngaji, mungkin dah hatam Al-Fatihah, bicara soal agama. Ya. Ya. Nah, jadi karena itu referensi kita itu kalau bicara menemukan sesuatu di sini yang aneh-aneh, yang janggal-janggal, kita harus kembali bertanya kepada ulama-ulama, ustaz-ustaz, bagaimana klarifikasi, bagaimana persoalan ini sebenarnya. Nah, jadi saya kembali tadi masalah itu. Jadi puasa itu katanya menghambat. Nah, dia tidak mengerti bahwa puasa itu sebenarnya adalah satu proses yang harus kita jalani untuk meningkatkan kualitas mental dan rohania. Mental rohania itu apa? Ya kejujuran, kebenaran, keadilan. Nah,
kesehatan juga masuk. Jadi karena itu orang kadang-kadang mengutamakan hasil fisik, ya, volume pekerjaan yang diukur secara fisik, materi, tapi kadang-kadang kualitas non fisiknya tidak diperhatikan. Nah, seperti ketidakadilan, ketidakjujuran dalam bekerja, menimbulkan katakanlah oknum aparat yang korup misalnya. Ini kan rohani, mental rohani. Dia tidak pikir ke situ. Yang dipikir nih yang lahiriah saja. Nah, jadi menurut saya puasa itu sebenarnya adalah sesuatu yang memang dirindukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kebahagiaan, ada kegembiraan. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang kedua, mengapa kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Karena di dalam bulan Ramadan Rasulullah SAW sudah memberikan jaminan bahwa orang-orang yang istiqamah di dalam menjalankan amaliyah Ramadannya itu, doa-doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sini Bu, sangat dekat getaran doa orang-orang yang berpuasa itu, orang yang beribadah di bulan Ramadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah memberikan jaminan doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya ada di bulan Ramadan, tidak kita dapatkan pada bulan-bulan yang lain, kecuali bulan-bulan tertentu, kecuali dalam situasi tertentu, baik itu berkenaan dengan waktu maupun berkenaan dengan tempat. Nah, jadi kita ini diberi oleh Allah. Jadi kalau tempat-tempat ijabah doa itu Bu, kita kan kecuali kita misalnya ada di Makkah, di Madinah, itu kan banyak tempat-tempat mustajab kita berdoa kepada Allah SWT. Tapi kalau misalnya kita tidak berada di sana, memang ada situasi di mana pada saat itu ada tempat dan waktu di mana doa kita berpeluang untuk diijabah Allah SWT. Salah satu di antaranya itu adalah pada kesempatan-kesempatan di dalam kita menjalankan amalia Ramadan, baik pada waktu malam hari, lebih-lebih pada waktu siang hari di mana kita dalam keadaan berpuasa. Nah, ini doa Bu. Jadi di luar Ramadan itu tidak ada jaminan ini, tetapi dalam bulan Ramadan ini ada, lebih dekat getaran doa kita dengan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga menggembirakan kita. Karena orang hidup ini bukan banyak hajatnya, macam-macam hajat ini. Maka kalau kita sudah berhajat itu, maka mengharap ke Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berharap kepada sesuatu yang lain di luar Allah, karena tidak ada yang punya kekuatan dan kekuasaan yang dapat mengabulkan doa kita itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan percaya dengan sesuatu yang di luar Allah. Ya, bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Satu-satunya zat yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada sesuatu, kita bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah berkenan memberi kita. Kalaupun kita sudah berdoa Allah tidak memberi, berarti itu ada sesuatu yang tidak bagus di situ. Karena mungkin menurut kita ini baik, tapi Allah mengatakan tidak baik. Jadi lebih baik itu tidak kita jalani daripada dijalani. Dijalani adalah sesuatu yang tidak baik. Akibatnya itu tidak baik. Tidak baik bagi dunianya, tidak sempurna bagi akhiratnya. Maka tidak dikasih kalau kita berdoa itu. Tapi ketika kita berdoa Allah memberi, baik itu yang terbaik. Yang terbaik untuk kita. Kalau Allah mengabulkannya. Jadi di situ ada doa. Yang ketiga Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa orang-orang beriman bahagia dengan datangnya bulan Ramadan ini? Karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul yang mulia Muhammad SAW, bahwa orang-orang mukmin yang menjalankan amalia Ramadan itu akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 di sini, Bu. Pengampunan. Orang memang mudah diampunkan pada bulan lain, tapi Allah sangat lebih mudah lagi memaafkan hambanya di dalam bulan Ramadan ini. Dan ini tidak ada dan ini semua dapat. Kalau orang pergi haji itu kan yang dimaafkan Allah hanya orang yang berangkat ke sana. Kalau Allah berkenan. Kita kuota haji kita Bu 221.000 jemaah.
dapat kuota tambahan 10.000 menjadi 231.000 jemaah. Ibu ya, yang hari ini kita harapkan haji ini bisa berangkat. Alhamdulillah manasik haji sudah kita jalan, saya sudah siap menjalankan manasik haji dengan jamaah yang mengikuti bimbingan di KBIH saya. Ya. Jadi saya juga ada di travel Fajar Borneo Nusantara, itu juga siap untuk berangkatkan jamaah. Ya. Jadi karena itu untuk umrah ini. Jadi kita itu kelompok bimbingan haji lain dan travel umrah yang saya pegang itu lain. Jadi karena itu kita berharap nih Bapak Ibu yang saya hormati supaya bisa berangkat. Tapi sampai hari ini Menteri Agama belum berani mengumumkan kita nih berangkat atau tidak tahun ini. Kenapa? Karena menunggu keputusan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi, khususnya Menteri Haji. Apakah tahun ini haji ada atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita melihat sinyal sih nampaknya udah terang benderang di sana ini Bu. Masker tak boleh, enggak pakai masker lagi Bu orang salat. Dulunya Haramain, Masjid Haram, Masjid Nabawi tutup. Masjid-masjid sekitar tutup, tak ada salat jamaah. Nah, sekarang dibuka semua. Tadinya jarak 2 meter kiri kanan depan belakang antara satu jemaah ke jemaah yang lain. Sekarang boleh berdekat-dekatan. Tadinya harus pakai masker, sekarang boleh buka masker. Nah, yang tadinya harus karantina, sekarang tidak ada karantina. Nah, yang ini terakhir saya dengar tidak diwajibkan vaksin. Ini luar biasa Pak. Ya. PCR, vaksin tidak diwajibkan. Jadi sudah luar biasa ini. Mereka sudah mulai duluan. Kita ini kan ngekok terus ini. Ya. Sedangkan udah ada imam di depan, kita masih ragu-ragu. Jadi sudah dibuka demikian lebarnya. Tapi sampai pada hari ini kuota haji belum tetapkan. Kemarin ada jamaah yang datang ke rumah saya minta mau ikut pergi umrah. Saya bilang tahan dulu, karena ini masih dalam proses uji coba. Kalau udah lancar betul, baru berangkat. Jadi jangan keburu-buru. Jadi siapkan saja, insya Allah kalau udah siap berangkat. Untuk umrah, kalau untuk haji Bu, kota Pontianak 22 tahun. Kalau untuk ini kita masih lumayan Bu, 22 tahun. Daerah lain tuh ada yang 40 tahun, 36 tahun nunggu. Kita masih 22 untuk kota Pontianak. Kalau Kayong Utara itu sekitar 18 tahun nunggunya. Lama sekali. Jadi karena itu hari ini banyak kawan-kawan kita memilih berangkat umrah. Tapi saya ingatkan juga bagi Bapak Ibu yang nak berangkat haji, udah daftar, jangan ditarik duitnya. Tunggu saja. Kita ini tidak tahu nih, siapa tahu misalnya ini udah selesai, ada kuota manula. Ya. Yang itu orang tuh jemput saja itu, main jemput. Jadi dia tidak lagi nunggu sampai 22 tahun. Kalau sudah memang umurnya melewati batas itu, mencopot saja berangkat, copot berangkat, karena faktor usia. Kemarin kan sudah mulai diterapkan, tetapi karena adanya halangan ini, musibah ini, jadi terhenti pada hari ini. Penerapan kuota manula itu mendapatkan prioritas sekian setiap tahun untuk berangkat ke Mekah. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi saya kembali tadi pada persoalan awal. Jadi pada bulan Ramadan ini, kalau kita berangkat umrah, berangkat haji itu kan hanya orang tertentu. Tapi ketika Ramadan datang, diberi oleh Allah rahmat Ramadan datang, semua orang-orang beriman, berapapun jumlahnya di alam dunia ini, walaupun mereka tuh 2 miliar, 3 miliar, beriman kepada Allah, mendapatkan fasilitas dari Allah untuk haraja min zunubihi, ya, dikeluarkan oleh Allah dari semua dosanya. Ya, jadi ini jadi dapat semua. Tapi kalau fasilitas orang haji dan
umrah itu kan hanya orang berangkat, dan untuk berangkatnya perlu duit. Kalau terakhir kemarin 36 juta 12 hari. Berapa sebulan yang lalu atau 1,5 bulan yang lalu. Sekarang udah agak turun. Alhamdulillah sudah di bawah 30. Di bawah 30 juta. Jadi mendekati normal sampai hari ini. Nah, karena tidak ada lagi tidak banyak lagi itu tadi karantina, syarat-syarat prokes yang harus kita penuhi tadi itu. Nah, jadi kalau kita ke Mekah itu memang betul orang umrah, orang haji ada ampunan dari Allah. Ada hadisnya. Tetapi kan orang berangkat, dan orang berangkat dia perlu duit. Nah, kalau haji ini Bu 36 juta dengan Batam untuk sekarang ini. 36 juta. 33 juta itu ONH-nya. Kurang lebih 3 juta sampai 3,5 juta itu tiket lokal Pontianak Batam PP. Pokoknya 36 sampai 37 juta untuk yang benarnya. Tapi daftarnya 10 tahun yang lalu. Nah, kalau kita pakai visa Purada berapa? 175 juta. Tidak menunggu. Tahun ini daftar, tahun itu berangkat. Tidak ada menunggu. Kalau visa haji plus itu menunggu sebelum Covid mencapai 8 tahun. Jadi dengan bayaran 150 juta itu masih menunggu 8 tahun, Pak. Ya. Kalau sekarang lebih lagi. Nah, jadi kalau ada yang berangkat pakai visa Purada saja. Purada itu tidak menunggu. Jadi dia tahun daftar, tahun itu juga berangkat. Itu diurus oleh travel. Ya. Maka kemarin ada jamaah kita itu laku tanahnya, harta warisannya 2 miliar lebih. Umurnya sudah 60 tahun. Masih suami istri. Udah saya bilang pakai saja visa Purada. 2 orang baru 350 juta. Ya. Dia dapat 2 miliar lebih. Untuk apa duit taruh-taruh umur dan 60 tahun lebih? Kalaupun besok lusa meninggal, ahli waris punya bagian. Kita tidak dapat apa-apa. Nah, kalaupun dipakai 350 juta, masih 2 miliar lebih sedikit Bu. Masih nongkrong di bank itu. Jadi sekarang ini kita harus berhitung juga. Kalau umur dan 60 tahun lebih, dapat duit banyak, jangan nak sayang-sayang. Kita naruh duit di bank banyak-banyak itu siapa kita taruhkan? Ya. Di akhirat nanti kita gigit jari Bapak Ibu yang saya hormati. Tidak dapat apa-apa. Ahli waris berebut belakang. Ya. Karena bapaknya, datuknya meninggalkan duit. Rebutan. Jadi kalau yang tadinya dapat rezeki luar biasa banyak seperti ini, udah saya sarankan ambil visa Purada. Tidak lagi tunggu, tahun itu berangkat, tahun itu daftar, tahun itu juga berangkat. Nah, jadi ini pilihan-pilihan. Jadi karena itu Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Jadi kalau kita pergi haji dan umrah itu hanya orang yang berangkat saja, dan ini perlu duit. Tapi ketika Ramadan datang, suasana Ramadan menghampiri bulan Ramadan datang, suasana kehidupan Ramadan hadir dalam kehidupan kita dimanapun saja kita berada, siapapun saja dia. Tapi di sini kita ada keyakinan, ada iman kepada Allah, maka kita mendapatkan hak kharaja min dzunubihi, akan dikeluarkan Allah dari semua dosa yang pernah dibuatnya pada masa yang lalu. Nah, itu kata pesannya seperti itu. Jadi inilah 3 dasar Pak yang membuat kita gembira. Dan ini tidak ada di luar bulan lain. Pertama, amal ibadah kita dilipat gandakan Allah. Yang kedua, doa-doa dijabah Allah. Yang ketiga, Allah akan mensucikan kita sebagai orang yang taat beribadah, menjalani amal Ramadan dengan iman dan keyakinan kepada Allah. Allah akan menggugurkan dosa kita, mensucikan diri kita, sehingga pun kalau kita dipanggil Allah lepas Ramadan, beban kita tidak banyak. Ya. Jadi bayangkan Pak, amal kebaikan ditingkatkan, amal kejahatan dihapus. Ini bayangkan Pak. Jadi kalau udah timbangan ini Pak, amal kebaikan ditingkatkan, amal kejahatan dihapus, kan berat yang baiknya, yang jahatnya kan ringan. Nah, ini udah janji Allah, siapa nanti di akhirat nanti berat timbangan amal kebaikannya, ringan timbangan amal kejahatannya, maka orang itu beruntung.
dia akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Jadi ini yang menggembirakan kita, Pak. Dan ini gembiranya kita itu dasarnya apa? Karena kita beriman kepada Allah. Jadi saya kembali tadi, ada 3 hal yang membuat orang-orang mukmin gembira dengan datangnya Ramadan. Yang pertama, kelipat ganda, Allah melipat gandakan nilai amal ibadah kita. Yang kedua, diijabahnya doa. Dan yang ketiga, dosa-dosa yang pernah kita lakukan digugurkan Allah dengan amaliah Ramadan kita, baik siang maupun malam. Ini menggembirakan. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mendapatkan kegembiraan ini, maka harus ada keyakinan kepada Allah SWT, keyakinan terhadap ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya yang telah disampaikan kepada kita sekalian. Tanpa itu tidak bisa. Maka kalau memang ada orang yang tidak bahagia, tidak gembira, tidak senang datang dari bulan Ramadan, bahkan Ramadan dipandang penghambat, pembatas, kebebasan dan sebagainya, ini hati-hati. Berarti di dalam diri kita tidak ada keyakinan kita lemah, kalaupun ada, atau mungkin tidak ada. Oleh karena itu dalam Al-Quran, Allah pertama kali menjelaskan tentang ajaran puasa ini, konsep saum Ramadan dalam Al-Quran. Al-Baqarah 183 itu menjelaskan, ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman. Di situ disebut Allah iman. Iman. Belum yang lain disebut Allah iman dulu. Hei orang-orang yang beriman, hei orang-orang yang yakin, yang percaya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi oleh karena itulah, karena memang Ramadan itu modalnya kita adalah iman, maka sebelum Ramadan datang, mari kita mempersiapkan diri dengan memantapkan iman, supaya kita menjadi orang-orang yang betul-betul sukses dalam menjalani amalia ini. Saya kira ini sedikit Bapak Ibu yang saya hormati. Minggu depan insya Allah kita akan berbicara tentang apa persiapan yang harus kita buat sebagai orang beriman di dalam memasuki bulan suci Ramadan yang penuh barakah ini. Insya Allah minggu depan itu adalah minggu tanggal 20, hari Jumat depan adalah hari Jumat tanggal 25 Pak Udin ya. Kemudian hari Jumat berikutnya sudah bulan Ramadan, sudah masuk bulan Ramadan. Jadi ini ya, tidak ada sarapan pagi ya, sebagaimana biasanya, karena kita semuanya sedang menjalani puasa hari ke-15 dari bulan Sya'ban, yaitu puasa Ayyamul Bid ya, yaitu puasa ya kemarin kan sudah 13, 14, ini hari yang ketiga ini, hari Jumat ini. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan ada gitu. Konsumsi yang mestinya pagi ini ada, sudah diganti, dimajukan tadi malam. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah merelakan sebagian rezekinya tadi malam untuk kita nikmati bersama dalam doa bersama. Ini lebih-lebih kemarin tuh karena kita berbuka puasa bersama, karena kita menjalani hari puasa hari Kamis atau juga hari ke-14, hari ke-14 Sya'ban, ini diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan pembalasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Lebih kurang mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.